teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Roy dalam acara Ask KPA. Dan hari ini kita kembali akan menjawab satu pertanyaan dari pertanyaan salah satu anggota keluarga KPA. Dan hari ini kita punya pertanyaan menarik. Ko Roy, bagaimana kita menyingkapi perbedaan dengan orang lain? Well, jawabanku cukup sederhana. Setiap orang pasti berbeda. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa. Karena kita semua diciptakan Tuhan unik dan berbeda. Tetapi teman-teman, aku tahu bahwa tidak semuanya setiap orang dapat cocok dengan satu sama lain. Kadang-kadang karena memang personalitinya berbeda, hobinya berbeda. Bahkan kalau menurut aku, sense of humor pun menentukan. Apa yang lucu buat aku, belum tentu lucu buat dia. Dan apa yang lucu buat dia, belum tentu lucu buat aku. Dan itu pun bisa menjadi perbedaan yang cukup menentukan. Tetapi teman-teman, kalau bicara perbedaan bagaimana kita menerima, aku cuma ingat dengan Yesus sendiri. Ketika dia pertama kali turun ke bumi, hal pertama yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan ke-12 para murid sebelum dia memulai pelayanan dia. Dan kalau Anda ingat, ke-12 rasul yang dipilih Yesus itu berbeda semua karakternya. Ada yang nelayan seperti Simon Petrus. Anda tahu kalau nelayan pasti keras karena dia hidupnya di lautan. Jadi ngomongnya keras, laganya keras, dan pribadinya pasti kuat. Karena dia harus seperti itu. Kalau enggak dia nggak bisa bertahan. Lalu ada Thomas yang logika, pemikir, yang pasti orangnya mungkin seriusan, nggak nyantai. Lalu kemudian ada juga Yohanes yang tercatat di kitab suci, orangnya cukup manja, paling muda, dan sangat mengasihi Yesus. Dan ada banyak, ada lagi Yudas yang kita tahu dia orangnya cukup licik, lebih cinta uang. Jadi orang-orang ini punya karakter yang berbeda-beda. Dan Yesus tahu mereka berbeda-beda. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus pilih mereka tetap? Karena Yesus mau ajarkan kepada kita. Perbedaan itu baik. Perbedaan itu normal. Yang menjadi pertanyaan ialah kita siap atau tidak. Ada banyak orang lebih senang kumpul dengan orang-orang yang sejenis. Apapun definisi mereka tentang sejenis itu. Tetapi dulu aku orangnya termasuk yang seperti itu. Aku introvert dan aku lebih senang kumpul sama orang-orang yang serius. Orang-orang yang kalau di SMA dulu ya, yang anak-anak baik-baik, yang nggak macem-macem, yang kalau ke sekolah tuh bajunya dimasukin, pakai kaos dalam, yang aduh pokoknya kalau upacara hari Senin pasti nggak bolos punya. Aku lebih senang ngobrol sama orang-orang begitu. Tapi tanpa aku sadari, itu hanyalah lingkaran kecil. Karena orang-orang di luar sana yang berbeda, mereka juga punya kelebihan yang aku bisa pelajari. Jadi teman-teman, ketika Yesus campur tangan dalam hidupku, satu hal yang dia ubahkan pertama-tama adalah belajar menerima orang lain apa adanya. Jadi itu yang aku mau bilang. Bagaimana caranya menyingkapi perbedaan? Terimalah orang lain apa adanya. Prinsip ini kalau tidak disertai dengan cinta kasih kepada Tuhan, tidak mungkin kita dapat lakukan. Tetapi ketika kita hidup dalam Yesus dan ketika kita punya firman, maka Tuhan ajarkan kita belajar terima orang lain apa adanya. Dan aku bisa bilang teman-teman, hari ini aku lagi syuting di video, ada beberapa orang di sini, dan aku kalau boleh jujur nggak semuanya aku cocok, ada perbedaan. Tetapi kita get along well. Kenapa? Karena dengan hadirnya Yesus, kita punya mindset berubah. Perbedaan bukan menjadi hambatan, tapi perbedaan menjadi sebuah kelebihan. Dan tentu sih aku ngerti teman-teman gak enak. Kadang-kadang dia ngomongnya apa, aku gak suka. Dia ngomongnya gimana, aku gak suka. Dan aku percaya kalau aku ngomong apa, mungkin dia juga gak suka. Ini pengalaman pribadi. Tetapi ingat, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita belajar bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Belajarlah menerima orang lain apa adanya. Karena di balik perbedaan,
tersimpan sebuah kekayaan yang tidak mungkin kita dapat peroleh kalau kita tidak mau belajar menerima perbedaan. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, jangan takut. Yesus aja ajarkan perbedaan. Dia terima semua karakter para murid yang berbeda. Demikianlah kita. Kepada siapapun orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, percayalah satu hal, bahwa Tuhan tidak akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang Dia pandang tidak berguna, tidak membangun kita. Kalau Dia pertemukan kita dengan A dan A Dia pertemukan dengan kita, karena aku percaya baik kita maupun A dapat saling memberkati sekalipun kita berbeda. Tetapi kalau kita mau berjalan dalam kasih Tuhan, pasti ada hal-hal yang dapat kita pelajari. Yakinlah itu, bahwa Tuhan tidak pernah mempertemukan kita dengan orang-orang yang Dia tidak pandang dapat saling membangun dan saling mengasah dan saling memberkati. Sebagai penutup, jangan lupa Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan melalui perbedaan, biarlah kita saling dipertajam menjadi karya yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Oke teman-teman, itulah kira-kira tanggapan saya mengenai bagaimana menanggapi perbedaan dalam hidup kita. Semoga menjadi berkat dan sampai bertemu dalam episode Ask KPA berikutnya.